Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi materi mata kuliah Teologi Islam dengan judul Perdebatan Firqah-Firqah Teologi Islam seputar topik Islam, kufur, dan pelaku dosa besar. Oke. Pertama, perdebatan firqah tentang topik iman. Di sini ada dua firqah yang mendebati tentang yang kami sampaikan. Pertama, Murji'ah. Dalam firqah yang menganggap bahwa amalan anggota badan tidak termasuk dari keimanan. Keimanan seseorang tidaklah dapat dipengaruhi oleh kemaksiatan apapun, bagaimana ketaatan tidaklah akan bermanfaat bagi mereka yang kafir kepada Allah. Menurut mereka, iman adalah sekedar mengenal atau al-ma'rifah, dan bahwa ia adalah suatu yang tetap keberadaannya. Ia tidak naik dan tidak turun, sehingga tidak ada perbedaan keutamaan hamba di hadapan Allah. Kemudian menurut Mu'tazilah, iman bukan hanya tasdik dalam arti menerima sebagai suatu yang benar apa yang disampaikan oleh orang lain. Akan tetapi iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang membenarkan atau tasdik bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan mukmin. Tegasnya, iman di sini tidak bermakna pasif yang hanya menerima apa yang dikatakan orang lain. Akan tetapi iman mesti aktif karena akal mampu mengetahui kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Zahratun Nisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Alfianor. Materi selanjutnya ada perdebatan firqah tentang kufur. Di sini kami menjelaskan ada 6 firqah yang menjelaskan tentang perdebatan tentang kufur. Pertama, ada Al-Muhakkimah, golongan Khawarij asli dan awalnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka beranggapan bahwa semua orang yang menyetujui arbitrase pada perang Siffin bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk di dalamnya orang yang berbuat dosa besar. Firqah yang kedua ada Al-Azariqah. Paham mereka lebih ekstrim daripada paham sebelumnya. Mereka meninggalkan term kafir menuju musyrik yang notaben dalam Islam lebih besar hukumnya daripada kafir. Hukum musyrik mereka terapkan kepada orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Bahkan yang sepaham sekalipun, tapi enggan untuk berhijrah di tempat mereka, dihukum dengan penghukuman yang sama. Selanjutnya ada Al-Najdat. Pemahaman mereka dibangun dari asumsi bahwa kafir yang tidak sepaham dengan mereka, tempatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sementara pengikut mereka yang melakukan dosa besar, betul akan melalui penyiksaan dalam neraka, tetapi akan keluar dari neraka dan akan ditempatkan kelak di surga. Dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar dan pelakunya layak dihukum musyrik. Selanjutnya ada firqah al-sufriyah. Golongan ini menganggap meninggalkan sholat atau puasa tidak dipandang kafir. Persoalan kufur dibagi menjadi dua, yaitu kufur bin ingkar al-ni'mah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan ingkar al-rububiyah, mengingkari Tuhan. Dengan demikian, kafir tidak harus diasosiasikan dengan istilah keluar dari Islam. Selanjutnya ada firqah al-ibadah. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka tidak bisa dihukum mukmin atau musyrik, tetapi kafir. Kepada yang demikian bisa dibangun relasi, termasuk perkawinan dan warisan, dan membunuh mereka adalah haram. Pelaku dosa besar dihukum muwahhid atau mengesahkan Tuhan, tetapi tidak layak dikatakan mukmin karenanya perbuatan dosa besarnya pun tidak membuatnya keluar dari Islam. Kemudian terakhir ada firqah
Murji'ah. Pada umumnya, kaum Murji'ah dibagi dalam dua golongan besar, golongan moderat dan golongan ekstrim. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya, dan kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosanya. Oleh karena itu, tidak akan masuk neraka sama sekali. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Tiara Ayu Nurlita. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Jahratunisa. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perdebatan firqah tentang pelaku dosa besar. Ada 7 firqah yang berdebat tentang pelaku dosa besar. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah. Menurut keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin adalah seorang muslim fasik. Kemaksiatannya tidaklah mengeluarkannya dari Islam, dan ia bukanlah mukmin yang sempurna keimanannya. Ia mukmin dengan imannya dan fasik dengan dosa besarnya. Yang kedua ada Al-Muhakkimah. Sekte ini berpendapat bahwa semua orang yang menyetujui arbitrase dianggap sebagai kafir. Tidak selesai sampai di situ, sekte ini juga memperluas pengertian kafir hingga ke semua pelaku dosa besar. Mereka yang melakukan perbuatan zina, membunuh tanpa sebab, dan perbuatan dosa besar lainnya dianggap sebagai kafir. Yang ketiga, ada Az-Zarikah. Pelaku dosa besar dalam pandangan mereka telah beralih status keimanannya menjadi kafir secara agama, dan berarti ia telah keluar dari Islam. Mereka kekal di neraka bersama orang-orang kafir lainnya. Yang keempat, Najdah. Sekte ini menganggap kafir seseorang yang melakukan dosa kecil secara berkesinambungan, seperti halnya dengan pelaku dosa besar. Mereka berpendapat jika pengikutnya melakukan dosa besar, mereka akan tetap mendapatkan siksa dalam neraka, namun pada akhirnya mereka akan masuk surga. Yang kelima, Sufriyah. Membagi pelaku dosa besar ke dalam dua macam. Pertama, pelaku dosa besar yang terdapat sanksi di dunia, atau seperti membunuh, berzina, dan lain-lain. Tidak dipandang kafir. Kedua, pelaku dosa besar yang tidak ada sanksinya di dunia, atau seperti meninggalkan sholat dan puasa, dipandang kafir. Yang keenam, Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak menentukan status manusia yang berbuat dosa besar sebagai kafir ataupun mukmin. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir, atau al-manzilah bainal manzilatain, atau lebih dikenal dengan kata fasik. Jadi, apabila pelaku dosa besar meninggal dan belum sempat bertaubat, maka ia akan mendapatkan siksaan dan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Namun, siksaan yang diterima oleh pelaku dosa besar tersebut lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang kafir. Yang ketujuh, aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah kafir, walaupun melakukan dosa besar. Mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukannya dengan anggapan bahwa hal ini dibolehkan atau halal dan tidak meyakini keharamannya, ia dipandang telah kafir. Sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.